Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Henry Bagus Prastyo SOS MSI selaku dosen pengampu untuk mata kuliah pengantar sosiologi dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Kurniadi dari Prodi Sosiologi kelas karyawan. Ingin mempresentasikan dan menjelaskan sedikit pengetahuan untuk teman-teman kita dengan tema atau judul presentasi saya yaitu stratifikasi sosial. Oke, kita masuk ke dalam slide pertama dalam stratifikasi sosial, yaitu pengertiannya atau definisi secara umum. Saya ingin mengambilnya. Stratifikasi sosial atau kita bisa bilang lapisan-lapisan atau lapisan dalam sosial atau masyarakat itu sendiri. Pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat yang didasarkan pada ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban serta tanggung jawab, nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota masyarakat. Jadi stratifikasi sosial ini menjelaskan atau pengelompokan masyarakat atau lapisan dan juga kelas-kelas sosial yang terjadi dalam masyarakat yang bergerak terlahir secara sendiri, dan juga itu menyebabkan masyarakat yang bertingkat-tingkat dan mempunyai kelas-kelasnya sendiri. Oke, ini saya jelaskan juga sedikit. Ada terjadinya lapisan masyarakat. Nah, yang pertama poinnya terjadi dengan sendirinya seperti yang saya jelaskan tadi dalam proses pertumbuhan masyarakat. Ya, jadi sini saya jelaskan juga. Jadi untuk sejarahnya memang tidak dijelaskan secara terperinci baik di manapun untuk mengapa bertumbuhnya proses lapisan masyarakat ini. Tapi bisa kita asumsikan bahwasanya pada zaman dahulu pemburu pengumpul itu belum mengenal namanya stratifikasi sosial, karena semua bersama-sama untuk menjalankan tugas dan perannya masing-masing. Nah, setelah masuk dalam periode setelah pemburu pengumpul, masuklah ke dalam periodenya pertanian. Nah, disitulah penduduk mulai bermukim dan terjadi pemukiman dan sosialisasi yang padat. Di situ membentuk proses stratifikasi sosial itu tersebut. Nah, jadi bertumbuhnya stratifikasi sosial karena ada pemukiman sosial yang berada di suatu tempat dan secara tak langsung disitulah terbentuknya kelas-kelas sosial. Nah, yang kedua sengaja disusun untuk mengejar tujuan bersama. Nah, jadi setelah berkembangnya zaman, stratifikasi sosial itu sengaja disusun. Nah, sengaja disusun artinya membuat kelas-kelas, kasta, kebangsawanan, orang yang mempunyai uang, yang mempunyai modal usaha, yang kita bilang sekarang era dalam kapitalis. Ya, sifat sistem lapisan masyarakat. Ya, jadi dalam sistem lapisan masyarakat terbagi menjadi 3. Stratifikasi sosial terbuka, open social stratification. Kemungkinan yaitu artinya kemungkinan untuk berpindah lapisan atau strata sosial. Nah, jadi stratifikasi sosial terbuka ini artinya bisa dimasuki kelas-kelas sosialnya oleh masyarakat atau sosial lainnya untuk masuk ke dalam stratifikasi pengelompokan masyarakat atau kelas sosial tersebut. Nah, jadi yang kedua juga stratifikasi sosial tertutup atau kita sebut juga
kelas sosial stratification, tidak terdapat kemungkinan untuk melakukan perpindahan lapisan atau strata sosial. Nah, contohnya di sini stratifikasi sosial tertutup seperti orang-orang atau masyarakat di negara Hindu, yaitu India, itu kan mempunyai kasta, dan mereka tuh tidak bisa bergabung di kelas sosial itu tersebut. Jadi memang harus dengan kasta yang sama, dengan kebangsawanan yang sama. Jadi tidak bisa yang kasta dari bawah pun memasuki untuk dalam kelompok-kelompok sosial itu. Berbeda dari cerita dengan stratifikasi sosial terbuka. Nah, stratifikasi sosial terbuka ini masih bisa dimasuki oleh masyarakat. Dia menentukannya yaitu melalui pendidikan, dari usaha dia, misalnya dari pengumpulan harta dan kekayaan, dan itu disitulah bertingkat dan bisa mendapatkan usaha untuk masuk ke dalam stratifikasi sosial terbuka. Nah, stratifikasi sosial campuran ini, mixed social stratification, kemungkinan untuk berpindah lapisan atau strata sosial dalam batas tertentu. Nah, ini bisa disebutkan dia mendapatkan stratifikasi sosialnya bisa dari manapun. Nah, contohnya dari gelar honor causa yang biasanya kita bilang ada gelar dokter kehormatan, di situ bisa dimasukkan juga penghargaan Nobel, itu bisa dimasukkan ke dalam stratifikasi sosial campuran. Oke. Nah, ini stratifikasi tertutup dan stratifikasi terbuka. Nah, jadi kita bisa lihat nih dari gambarnya, dia bisa hanya masuk dalam sirkulasi ini aja. Nah, jadi dia tidak ada pergolakan di sini. Ini merah sama juga termasuk. Jadi inilah nih melibatkan nih, ini kastanya. Nah, ini circle-nya. Jadi dia hanya seputar di situ. Jadi tidak bisa sembarang orang masuk gitu. Nah, stratifikasi terbuka, nah ini contoh dari slide yang saya tampilkan. Itu bisa naik, turun, dan masuk, naik lagi, berputar dari situ. Nah, itulah yang maksudnya dia bisa masuk dari ke semua kalangan, tergantung usaha masing-masing untuk mencapai dalam kelas sosial tersebut. Nah, ini stratifikasi campuran, saya pikir itu sama, hampir sama kurang lebih. Kalau di dalam beberapa teori pun menyebutkan hampir sama dengan stratifikasi terbuka. Nah, jadi ini hanya sama kurang lebih. Ya, bisa sirkulasinya tetap di dalam keterbukaan. Nah, jadi tidak tertutup. Oke. Ini saya tampilkan juga dasar lapisan masyarakat, ukuran kekayaan atau ekonomi itu menentukan untuk masuknya kelas-kelas sosial tersebut, stratifikasi sosial tersebut. Ya, jadi ukuran kekayaan, jadi ketika misalnya kita bangkit misalnya dari keterpurukan atau kemiskinan, kita mulai untuk usaha untuk mengejar harta dan kekayaan. Ketika itu juga secara tidak langsung kita meningkatkan kelas sosial kita menuju yang lebih tinggi. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, kalau di diagram ini top, ya, ini middle, dan ini dalam sini low. Nah, jadi dalam dalam stratifikasi sosial, jadi ketika untuk mengukurnya itu dia mungkin untuk dalam terbuka dia harus di sini. Dia harus mulai dari bawah baru naik ke atas, ke middle. Nah, ini diisi mulai kelas menengah seperti mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lebih mapan lah. Kalau ini kita bisa bilang proletar atau kaum tani, buruh. Ini termasuk kalau dalam beberapa teori itu mendiagramkan seperti ini, dan ini termasuk tani buruh. Nah, ini biasanya disebutkan PNS. Contoh PNS dan juga wira swasta. Dan juga kalau ini biasanya pemangku top jabatan, ya, gubernur.
mungkin presiden. Inilah mungkin setara dengan ini kelas-kelasnya lah yang bertingkat dari low, middle, top. Bentar dulu. Oke, ukuran kekuasaan. Nah, ukuran kedua, ukuran kekuasaan ini menentukan juga kelas-kelas sosial. Contohnya dalam birokrasi, ya kekuasaan juga, misalnya jabatan seperti kasubsi, kasih, atau mungkin sampai kepala dinas maupun ke bupati dan lain-lainnya. Ini kekuasaan juga ditentukan, dan juga dari masyarakat yang memberikan kekuasaan kepada orang-orang tersebut yang saya bilang mendapatkan kekuasaan itu bisa menentukan dia memasuki lapisan-lapisan masyarakat yang bertingkat. Nah, contohnya yang tadi saya sebutkan. Nah, ukuran kehormatan. Nah, ukuran kehormatan ini juga diberikan oleh masyarakat. Nah, yang dituakan dan lainnya lah. Pokoknya kehormatan seperti dia mendapatkan kehormatan menjadi dosen. Jadi kehormatan misalnya juga menjadi kepala desa dan lain-lain. Jadi dia termasuk juga nih secara tak langsung ukuran kekuasaan dan ukuran kehormatan. Nah, ukuran ilmu pengetahuan seperti mendapatkan pendidikan. Kita S1 sampai berjenjang dia S2, mungkin kalau di dalam masyarakatnya SD rata-rata atau mayoritasnya SD, dia SMP, mungkin dia mendapatkan kelas sosial yang berbeda. Begitu juga SMP dan mayoritasnya pun SMP, dia SMA. Nah, seperti itu. Jadi pendidikan sangat berpengaruh pada stratifikasi sosial. Oke. Unsur lapisan masyarakat, yaitu status yang membagi dua ya, dapat status dan peranan. Nah, kedudukan atau status tempat atau posisi seseorang yang dalam kelompok sosial yang mempengaruhi hak dan kewajibannya dalam kelompok sosial tersebut. Nah, jadi di dalam kedudukan atau status, seperti kita ambil contoh kasusnya di dalam keluarga. Nah, keluarga di situ kan ayah atau misalnya bapak dan ibu mempunyai kedudukan dan status yang berbeda dan mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda ya. Tentunya dia mempunyai secara tidak langsung mempunyai kelas sosial, atau di dalam sosial itu punya kelas yang berbeda dan ditentukan oleh sosialnya tersebut. Oke. Nah, kedudukan ya. Kedudukan ini sangat melekat hak dan kewajiban tertentu. Nah, ini contohnya saya mengambil contoh Anissa Pohan. Nah, kedudukannya Anissa Pohan ya tentu istri Agus SBY, yaitu anak dari SBY, dan kedua dia punya kedudukan sebagai artis dan menjadikan dia sebagai menantu SBY, dan jadi ya pastilah kita secara tak langsung warga negara RI. Nah, SBY begitu juga kedudukannya, suami Ani Yudhoyono, Presiden RI, besan Aulia Pohan ya, warga negara RI, ada dan Dewan Pembina Partai Demokrat. Ini contohnya. Nah, ini sama ini ascribe status, kedudukan yang diraih dengan sendirinya sejak lahir tanpa ascribe status artinya kedudukan yang diraih dengan sendirinya sejak lahir tanpa pengorbanan. Nah, contoh seperti keturunan raja-raja atau bangsawan-bangsawan yang secara tak langsung mendapatkan hak kekuasaan secara tak langsung, hak dan sebagai penguasa tanpa harus berusaha dengan keras, mereka sudah dapat. Jadi ini sudah dibentuk struktur sosialnya dari generasi antar generasi. Nah, jadi ini sangat melekat kelas-kelas sosialnya atau hak-hak mereka yang diistimewa, atau kita bilang privilege lah, hak istimewanya. Jadi secara tak langsung kedudukan yang diraihnya diraih dengan sendiri, nah, dari lahir. Safe status. Nah, kedudukan yang diraih melalui usaha-usaha atau pengorbanan, kedudukan ini lebih terbuka bagi individu-individu dalam masyarakat. Nah, jadi ya contohnya dengan melakukan pengorbanan meningkatkan mutu pendidikan ya, contohnya tadi saya bilang, jadi akhirnya dia bisa masuk dalam kelas sosial yang dimana stratanya sama, mungkin lapisan masyarakatnya yang sama mungkin dengan
sekolah, kuliah, ya kan. Habis itu mungkin dia dari yang miskin ujung-ujung menjadi kaya dan menjadi seorang entrepreneur yang besar dan mempunyai relasi yang besar. Itu termasuk juga kelas sosial yang bisa dibangun secara terbuka lah saya bilang. Dampak kedudukan. Nah, jadi ada dampaknya ya, yang timbul yang akibat dari status kedudukan seseorang. Yang pertama itu timbulnya serangkaian hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukan tertentu. Nah, ini contoh. Sebagai seorang suami, melekat hak dan kewajiban sesuai dengan undang-undang perkawinan. Sebagai seorang dosen, melekat hak dan kewajiban PNS. Nah, ini untuk bagi dosen yang mendapatkan dianggap juga sebagai PNS kalau di dosen di perguruan tinggi negeri. Nah, jadi ini saya memberikan 2 contoh. Jadi secara tak langsung status mereka itu sudah menyatakan peran, gitu, melekat perannya tersebut. Nah, habis itu status konflik. Nah, status konflik ini dia ini pasti dalam kedudukannya itu menyebabkan ya setidaknya ada pergeseran atau konflik baik banyak ataupun sedikit karena akibat kedudukan seseorang. Ya, contohnya mungkin ada konflik lah, misalnya memperebutkan atau menjadi kepala desa. Ya pasti dengan kedudukan dan kewenangan dia pasti ada sedikit atau banyak kepala desa tersebut mengalami konflik. Ya tapi itu dah memang dampak kedudukan dalam stratifikasi sosial atau kelas sosial. Dan kedua, status simbol. Nah, secara tak langsung dia menjadi simbol, jadi jadi wacana tauladan dari masyarakat yang tentunya tidak sembarang ketika orang menduduki kedudukan tersebut untuk melakukan hal-hal yang di luar kewenangannya. Nah, ini contoh tadi juga SBY, kedudukan suami Yani Yudhoyono, ya kan, Dewan Pembina Partai Demokrat. Nah, status konfliknya pertentangan antara beberapa kedudukan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, jadi pertentangannya ya dia Dewan Pembina. Nah, jadi bagaimana konflik-konfliknya, ya kan? Pertentangannya ada beberapa kedudukan. Jadi antara ini kan berbeda. Ini bertentang ya Presiden RI, juga ada warga negara RI, Dewan Pembina Partai Demokrat. Oke. Nah, ini ada status simbol. Nah, visualisasi atau penampakan dari luar yang memberikan simbol-simbol tentang kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, cara berpakaian, hobi, tempat tinggal, pergaulan dan sebagainya. Nah, jadi secara tak langsung ketika simbol dia menjadi menjalankan sebuah peran atau masuk ke dalam stratifikasi sosial itu, misalnya kumpulan dokter, ya kan, pasti kumpulan dokter itu nimbrungnya, tempat nongkrongnya ya dari ke Starbucks, lokasi di rumah mungkin dekat-dekat yang perumahan elit, Bukit Darmogol, mungkin di situ merek pakaiannya yang mungkin Jennifer Says. Nah, satpam begitu, warung Bumadun, rumah susun, Alisan, ya, anggota DPR, Bugos Cafe, ya kan, Jalan Ijen Malang. Nah, ini mungkin perumahan DPR RI lah. Baru merek pakaian Manly, itu dia. Jadi secara tak langsung dia meningkat gaya hidupnya dan itu bisa diberikan statusnya dengan sebagai simbol, oh orang pakai ini pasti ini dokter nih, orang tinggal sini dokter nih. Nah, itu yang seperti itu. Gitu. Okay. Nah, peranan aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukannya atau kedudukan posisi. Nah, peranan yang tadi saya bilangin, fungsi peran itu tersendiri, yaitu dosen, ya pasti perannya mengajar. Oke, peranan mencakup: 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Tuh. Yang kedua, peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat. Ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Nah, jadi saya jelaskan aja secara kompleks. Jadi peranan ini menjadi peran penting dalam
dalam kelas-kelas sosial tersebut, karena dia menjalankan norma-norma yang sudah disesuaikan begitu. Jadi secara langsung dia menciptakan dan menjadi sebuah habit atau kebiasaan yang terkonsep. Jadi tapi dia ini diletakkan pada oleh individu dalam masyarakat dan pembauran kelas sosial tersebut. Jadi begitu. Konsep peranan dalam masyarakat. Oke, peranan tertentu harus dijalankan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya. Jadi semua tergantung dari masyarakatnya. Kalau memang dia mau bertindak sesuai ini loh, nah, seperti ini dia bilang. Jadi kita tidak menyesuaikan juga peranan itu, dan saya bilang itu fungsional, sangat-sangat fungsional. Jadi peranan sangat ditentukan oleh masyarakat yang mau mempertahankan peranan tersebut. Nah, yang kedua, peranan hendaknya diletakkan pada individu yang mampu melaksanakannya. Kalau yang kata lain kita disebutkan oleh namanya profesional, pro. Kita bilang ya, terkadang terdapat individu yang tidak dapat menjalankan peranannya dalam masyarakat. Nah, yang keempat, walaupun semua individu dapat menjalankan peranannya dengan baik, namun belum tentu masyarakat memberikan peluang yang seimbang. Ya, inilah mungkin konsep peranan ya. Jadi ada timbal balik dan dampaknya juga. Jadi semua individu tergantung pada masyarakatnya. Lapisan yang sengaja disusun. Jadi kelas sosial itu secara tak langsung sudah menjadi secara tak langsung modernitas, masyarakat yang modern. Jadi lapisan itu sengaja disusun. Nah, dalam organisasi formal dilakukan pelapisan yang sengaja, atau bilang yang disengaja. Contoh nih, ini perusahaan ada namanya tadi manajer puncak, menengah, bawah, startup, seperti yang saya jelaskan dalam gambar low, middle, top. Kedua, perguruan tinggi ya, contohnya ini di sini ada asisten, ahli, lektor, atau lektor kepala, guru, atau mungkin ada rektor ya kan, guru besar. Jadi di situ dalam organisasi pun secara tak langsung membentuk itu kelas-kelas sosial yang dimana mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda dan peran-peran yang berbeda. Nah, itulah ini perbedaan kemampuan individu. Nah, itu yang terkait dari slide yang sebelumnya, perbedaan yang menyangkut kesukaran untuk melakukan jenis-jenis pekerjaan, perbedaan kepentingan masing-masing pekerjaan, keinginan pada kedudukan formal sebagai alat sosial atau organisasi, kebutuhan akan perlindungan bagi seseorang. Nah, itu dia tadi kenapa terjadinya lapisan masyarakat yang disengaja dibentuk. Oke. Nah, ini mobilitas sosial. Saya akan menjelaskan sedikit. Mobilitas sosial atau gerak sosial, social mobility, adalah suatu gerak dalam struktur sosial. Nah, struktur sosial adalah pola-pola tertentu yang mengatur organisasi atau kelompok sosial. Nah, di situ ada namanya gerak sosial horizontal, gerak sosial vertikal. Nah, kalau saya bilang gerak sosial vertikal ini maksudnya ya mungkin dalam komando kemiliteran. Nah, itu jadi struktur sosialnya bertingkat dari bawah ke atas, atas ke bawah. Nah, kalau gerak sosial horizontal nih saya bilang dia mempunyai struktur yang sama mungkin, tapi dia ada mungkin struktur yang kecil tidak menentukan peran itu tersebut dari puncak ke atas. Contohnya dalam komunitas-komunitas. Nah, komunitas-komunitas itu sosial masyarakatnya lapisannya bergerak horizontal. Nah, peralihan individu atau objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial yang sederajat itu dari gerak sosial horizontal. Nah, gerak sosial vertikal, perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial kedudukannya lainnya yang tidak sederajat. Oke, lanjut. Gerak sosial vertikal adalah gerak sosial naik, maksudnya individu yang mempunyai kedudukan lebih rendah dalam kedudukan yang lebih tinggi. Nah, yang kedua, pembentukan kelompok baru yang ditempatkan kepada posisi yang lebih tinggi. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, contohnya dalam birokrasi. Gerak sosial turun atau social sinking, turunnya kedudukan individu ke kedudukan yang lebih rendah. Turunnya derajat sekelompok individu dapat berupa diintegrasi kelompok sebagai kesatuan. Nah, jadi gerak sosial itu pun bisa menurun. Jadi tidak hanya
dia dari bawah ke atas saja, tapi bawah pun bisa berturun tingkatan sosialnya. Jadi ketika dia misalnya di atas, dia seperti ini, menjadi pimpinan, mungkin pimpinan partai atau organisasi, tapi ketika dia berbaur dengan masyarakat, ya dia sebagai sipil, gitu. Maksudnya dia menurun juga. Jadi gerak sosialnya tuh ada berbeda. Dia tidak semua tuh sama, dan juga tak semuanya di atas. Dia ada pergerakan sosial di dalam itu. Nah, prinsip umum gerak sosial vertikal, hampir tidak ada sistem lapisan yang mutlak tertutup. Nah, jadi tidak ada sistem lapisan masyarakat yang mutlak tertutup. Dan kedua, betapapun terbukanya sistem lapisan dalam masyarakat, tidak mungkin gerak sosial yang vertikal dilakukan dengan sebebas-bebasnya. Nah, jadi tidak, walaupun terbuka tapi dia bebas gitu. Jadi ada batas. Contohnya ya banyak, seperti kita mendapatkan S1, tidak semua orang bisa mendapatkan S1, S2 dan sampai profesor pun dalam mendapatkan pendidikan tidak sama. Dan juga begitu juga dalam pengumpulan harta dan kekayaan, mungkin memasuki dalam ya kaum menjadi priai dan non priai, ya seperti itu. Jadi tidak sebebas-bebasnya dan tidak mudah untuk mendapatkan gerak sosial itu. Oke, gerak sosial vertikal, atau kita juga ada namanya sosial elevator. Nah, sosial elevator ini adalah lembaga yang menjadi saluran atau perantara terjadinya gerak sosial vertikal, yaitu sekolah atau lembaga pendidikan atau lembaga ekonomi. Nah, jadi lembaga yang menjadi saluran atau perantara terjadinya gerak sosial secara tak langsung, itu kita bisa menyatakan bahwasanya itu lembaga-lembaga sosial yang dibentuk oleh gerakan sosial vertikal, yang sebenarnya kita memerlukan lembaga ini untuk mengatur, memanajemen soal fokus kelas sosial itu. Oke, lanjut. Oke, kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan saya soal stratifikasi sosial menjadi penting dalam bermasyarakat, karena untuk menentukan suatu kemampuan individu ataupun kelompok yang berbeda, baik satu dengan yang lainnya. Pengelompokan sosial berjalan dengan sendirinya diakibatkan ada kepentingan dan fungsional dalam suatu sosial itu sendiri. Nah, oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, baik dan kurang saya mohon maaf. Bila ada tambahan, baik dari rekan-rekan mahasiswa, bisa nanti kita mendiskusikan di luar mata pelajaran ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.